Pak, soal alamat kos yang dipakai KTP dan kakak kemarin temuan dari Pemkot itu kan ratusan Pak ya. Apakah pemilik alamat ini juga nantinya akan ditertibkan seperti apa? Betul, jadi yang punya alamat, kalau nanti alamatnya dipakai, maka kedepannya pemilik alamat itu membuat surat pernyataan. Satu, akan membantu biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh yang menumpang, tidak meminta kepada pemerintah kota. Harus fair itu. Jadi dititipi alamat ya harus itu mikir-mikir lah. Wong Surabaya terus nasibe ya opo, lek kabeh dititipi. Terus yang kedua juga saya sampaikan, nanti setelah saya bertemu dengan Dirjen ini diundur hari Selasa besok saya. Itu juga saya sampaikan bahwa kalau ada keluarga yang masuk nitip menjadi family, maka KTP ini opo? Kalau tondoe enggak? Ini yang saya mau tanyakan kepada Dirjen. Boleh enggak dikasih tanda? Tapi nanti di tahun depan maka bantuan ataupun sekolah yang kita lakukan bukan hanya melihat KTP, tapi melihat kakak. Kalau kakaknya itu adalah famili lain, maka tidak akan kami perhitungkan. Karena kang ngono kan titip kabeh. Remek wong Surabaya iki nasibe iki lho sak nopo wong Surabaya iki. Diserbu wong non Surabaya terus nasibe wong Surabaya ya apa? Nah ini yang saya kemarin sampaikan. Jadi ke depan begitu. Satu, kalau dia itu titip alamat data reken, berarti ada surat pernyataan tidak mendapat bantuan, tidak mendapatkan prioritas apapun. Tidak saya hitung dalam zonasi. Nah, ini akan saya sampaikan juga. Mending diskusi aku di Jakarta. Termasuk kalau sekolah. Kalau nilai famili lain nggak iso. Terus yang kedua, yang tadi kalau toh ada rumah atau kos yang dijadikan alamat atau kontrakan yang dijadikan alamat, maka silahkan diperbolehkan. Tetapi yang meminjamkan alamat maka dia bertanggung jawab terhadap bantuan-bantuan yang diminta oleh mereka, sehingga tidak diminta kepada pemerintah, tapi ini bantuan yang dijaluk kepada sing nitipno alamat. Jadi, enak loh, jelas. Keputusan ini nunggu nanti ya Pak hasil pertemuan Ya, dengan karena Dirjen kita kemarin sudah kita kontak-kontak nggak jadi masalah yang seperti itu. Yang tidak boleh adalah membatasi warga Surabaya masuk ke Surabaya. Tapi ketika masuk ke Surabaya, ke kota lain pun sama, dia harus punya rumah, alamat tetap maksudnya, dan punya pekerjaan. Dan alamat tetap ini kalau kos itu tidak termasuk dalam alamat tetap. Itu yang disampaikan oleh kementerian. Tapi kan saya ini di kos-kosan itu kayak alamat aja kan ngono. Kan saya gak apa-apa, silakan, tapi awakmu sing bantu kan ngono. Pak, ada saran dari pengamat untuk Pemkot ini punya big data memetakan urbanisasi. Jadi mereka yang mau ke sini mau ngapain itu sebenarnya ada nggak? Kita sudah punya. Cuman yang tidak bisa dibatasi adalah di dalam surat kementerian itu dibunyikan kalau dia tidak memiliki rumah, maka dia tidak bisa pindah alamat. Kecuali ada yang menjaminkan, maka dia boleh untuk menggunakan alamat itu dan menghidupkan penjamin tadi untuk masuk ke kota Surabaya. Siapa penjamin itu? Yang punya rumah. Terus yang kedua, sing alamat oleh digawe, itu penjamin. Maka harapan saya bukan hanya menjaminkan alamat, yo jamin usah bantuan pendidikan nih, bantuan kesehatan nih, bantuan liyane. Ojo jamin no alamat bantuan njaluk Pemkot. Lah kan sak wong Surabaya nih. Aku ya kepingin jadinya tak buka, iki lho, sak Surabaya sing titip iku ae, tapi yo gak etis juga ngono lho. Makanya saya menyadarkan kembali kepada RT, RW, terus sing ngeki alamat, bolehlah kita sayang sama saudara. Tapi sing nyepakno krondo lek wae mati ku tangga. Lah lek dulure awak dhewe njogo Surabaya dilebokno, sing wayahe mati lho tangga iki. Tanggane kehilangan jatah bantuan dari Surabaya gara-gara entek ambek dulur sing dilebokno nang gone alamatnya dia. Dan ini yang saya minta membangun Surabaya dengan rasa guyub buku. Nek dulur apa dilebokno gak apa-apa, tapi ya bantuan dewi, ini loh maksudnya. Pak, kalau RT RW yang masih bandel kasih surat keterangan ini ada sanksinya? Ada sanksi. Apa Pak itu? Apanya? Nanti ada sanksinya di dalam perwali, karena di dalam perwali yang tidak menjalankan tugasnya. Sehingga apa? Ya saya copot, saya diganti. Karena apa? Ya tak umum nang masyarakat. Kira-kira RT sing wani kaya ngono, RW sing wani kaya ngono, lek tak dudukno nang RT liyane, nang warga Surabaya kok gak ketagi tadi. Ketagi wong Surabaya wis gedeng-gedeng wong Surabaya ki kan. Aku ya wong Surabaya maksudnya lahiran Surabaya. Terus ya apa gitu dulur-dulurku dhewe iki, gorong entuk bantuan, engko diviralno sing duduk Surabaya sing gorong setahun, terus diviralno. Cek dibantu. Lah sing wargaku sing tahunan iki terus gimana? Itulah hal-hal yang harus saya pikirkan. Karena saya harus melindungi betul warga Surabaya, karena APBD yang saya dapat itu adalah APBD dari pajak dari kota Surabaya.
sing bayar pajak ya wong Surabaya. Tapi muternya kudu nang Surabaya dhisik baru untuk orang luar Surabaya.